الذي أرسل رسوله مع الكتاب المبين والدين القوي أرسله بشيرا ونذيرا لسلامة الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الحاضرون المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في درك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak saudara sedang Jumat yang dirahmati Allah, sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa Al-Quran sebagai kitab suci kita umat Islam terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat yang paling disepakati. Hampir seluruh ahli tafsir menyebutkan bahwa mendekati 21 juz itu isinya adalah sejarah. Hanya kurang lebih 9 juz yang berupa kalam-kalam murni. Dengan ungkapan terbesar Al-Quran itu adalah sejarah yang terjadi pada masa lalu, bisa menyangkut dengan pribadi-pribadi hamba Allah, manusia sebelumnya. Ada kalanya orang baik seperti Nabi dan Rasul, termasuk juga yang tidak Nabi dan tidak Rasul seperti Luqmanul Hakim, Ali Imran, tapi juga mengungkapkan sejarah orang-orang jahat seperti Qarun, Namrud, dan juga Fir'aun dan sebagainya. Ada juga sejarah itu mengungkap perihal negeri, baik itu negeri yang dihancurkan oleh Allah maupun negeri yang makmur, diberikan kemakmuran oleh Allah. Itu semuanya diungkap dalam Al-Quran, tentu sudah bisa ditebak. Semua sejarah yang diungkap di dalam Al-Quran itu tentu ada maksud dan tujuan. Lain tidak, maksud dan tujuan itu adalah untuk pelajaran bagi kita yang hidup di zaman mutaakhirin ini. Allah menegaskan fasiru fil fanzuru, berjalanlah kamu di permukaan bumi, kemudian perhatikan sekeliling. Perhatikan sekeliling. Apakah kamu melihat kiri kanan muka belakang? Bagaimana akibat yang ditanggung oleh orang-orang yang bangkang dan tidak mau diatur? Para ahli sejarah zaman sekarang pun menyebutkan bahwa negeri-negeri yang arif itu adalah negeri yang pandai belajar kepada sejarah. Termasuk kelompok-kelompok, bahkan pribadi. Sadar tidak disadari, mau tidak mau,
kita senantiasa belajar kepada sejarah. Diadopsi di dalam adat Basadi Sarak Basadi Kitabullah di negeri kita yang kita cintai ini, itu disebutkan dalam falsafah yang berbunyi baguru kanan sudah mabik tua kanan mana. Para pakar sejarah menyebutkan bahwa sejarah itu adalah the big teacher, guru besar. Dia adalah sesuatu yang sangat jujur berkata apa adanya. Maka orang yang belajar kepada sejarah cenderung berhasil dan sukses. Kalau kita bersetumpu dan bersikukuh belajar kepada seseorang, biasanya seseorang itu tidak bisa lepas dari impal. Apapun keilmuan yang ia miliki, tidak terkecuali ilmu sejarah, dia akan membawa sejarah itu kepada kecenderungannya. Seorang pedagang umpamanya, apabila dia belajar sejarah, dia hanya melihat sisi-sisi dagang, sisi-sisi usaha. Nah, kalau dia seorang teknokrat, juga akan membawa kepada sisi teknokratnya. Tapi apabila kita langsung mengambil siaran langsung kepada sejarah itu, maka sejarah itu pasti mengungkap apa adanya. Ia katakan iya, dan tidak, dia akan katakan tidak. Bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai belajar kepada sejarah. Kita juga di negeri kita punya sejarah tersendiri. Indonesia secara keseluruhan, Sumatera Barat, Minangkabau, termasuk kita di Bukit Tinggi, ada sejarah dan ada sisi-sisi pelajaran yang tentunya menjadi pegangan dan pedoman bagi kita hidup di zaman hari ini. Secara kultur, mau tidak mau ya, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa seorang mukmin sejati, dia pasti tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Apabila Senin dia melewati lubang tersebut, dia masuk lubang, maka Selasa dia nggak mau masuk, tidak mau lagi melalui tempat itu. Jika orang bertanya, dia menjawab, saya kalau lewat sana jatuh lubang. Ini artinya belajar kepada sejarah. Nah, salah satu di antara sejarah yang diungkap oleh Al-Quran dan masih populer jika disebutkan sampai hari ini, sejarah Fir'aun. Hampir 15 kali Allah menyebutkan berulang-ulang dalam berbagai surat tentang Fir'aun di dalam Al-Quran. Bahkan secara panjang diungkap dalam surat Al-Qasas. Kaum muslimin yang terhormat, kalau sudah disebut Fir'aun, maka pemikiran kita tidak bisa beralih dari kekuasaan. Orang yang berkuasa. Dan memang itulah inti daripada sejarah Fir'aun. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat semena-mena di bumi Mesir dan telah menjadikan penduduknya berpecah belah. Di dalam konsep Islam disebutkan bahwa memiliki kekuasaan sekecil apapun enak dan lezat. Itu kata-kata kuncinya. Oleh karena enak dan lezat, maka orang yang diberikan kekuasaan cenderung dia ingin berkuasa dan berkuasa lagi. Terlepas dari fasilitas dan sebagainya, tetapi berkuasa itu adalah enak dan lezat. Itu dirasakan pertama kali oleh Fir'aun. Oleh karena Fir'aun berkuasa dan ingin berkuasa lagi, maka Fir'aun mencari celah. Bagaimana kekuasaan ini tidak diganggu oleh siapapun. Saking naik dan meningkatnya syahwat ingin terus berkuasa, biasanya demikian. Orang yang begitu bersyahwat ingin berkuasa, dia cenderung menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Itu sudah lebih dulu dilakukan oleh Fir'aun. Tidak saja memecat, memberhentikan, menukar yang tidak sejalan, tapi Fir'aun sudah sampai kepada puncak yang tidak dimakan oleh akal, yaitu
membunuh anak lelaki dan membiarkan hidup anak perempuan. Di dalam tafsir disebutkan bahwa Fir'aun bermimpi. Di dalam mimpinya Fir'aun melihat seekor kambing memakan habis seekor sapi. Aneh. Kambing kecil, sapi besar, tapi akan habis sapi oleh kambing. Seluruh takwil mimpinya dipanggil dan mereka bersepakat menjawab, wahai Tuhan, mimpi Tuhan itu adalah isyarat bahwa satu saat akan lahir seorang lelaki, setelah dia besar dia akan memakan Tuhan seperti kambing memakan sapi di dalam mimpi Tuhan. Hakikatnya sapi adalah Tuhan. Nah, ada kata-kata belum lahir, akan lahir. Maka mulai semenjak itu Fir'aun melaksanakan satu aturan, setiap anak lelaki lahir terutama di kalangan Israel dibunuh. Ini tidak masuk akal. Jadi rasanya ada penguasa-penguasa hari ini ingin berkuasa terus, kemudian melakukan hal-hal yang tak benar. Itu sudah dulu dilakukan oleh Fir'aun. Tetapi kaum muslimin, di dalam konsep Islam, inni ja'idun fil ardi khalifah, penguasa pertama yang dinobatkan oleh Allah di alam ini adalah Adam alaihi salam, disebut dengan khalifah. Setidaknya ada 5 pengertian khalifah. Satu diantaranya adalah penerus pelanjut kehendak Tuhan. Jadi seorang pemimpin adalah pelanjut penerus, dan dia adalah orang yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karenanya yang paling layak jadi pemimpin itu sesungguhnya adalah orang yang langsung dipilih oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena tugas utama pemimpin itu adalah melanjutkan kehendak-kehendak Allah, Tuhan penguasa. Itulah dia Nabi dan Rasul. Nah, kalau seandainya Nabi dan Rasul adalah ditunjuk oleh Allah, itulah yang paling layak. Tentu pertanyaan yang muncul adalah, Rasul terakhir itu sudah meninggal. Allah tidak akan menunjuk Rasul dan tidak akan menunjuk Nabi lagi. Nah, disinilah kita mendengar dan sudah menjadi pengetahuan kita bersama, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kaum muslimin, Islam mengungkapkan, apabila rakyat disuruh memilih pemimpin secara benar, dalam konsep Islam mungkin sebelum dia memilih si A ataupun si B, mungkin si C, dia mendahului dengan sholat istikharah, bermunajat kepada Allah, siapa yang paling patut aku pilih ya Allah, amin. Maka setiap orang akan memilih dengan hati nuraninya. Hampir bisa dipastikan yang terpilih pasti terbaik. Disitulah pasangnya suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kalau seandainya di satu-satu tempat ada pemimpin jahat yang terpilih, itu pasti cara pemilihannya yang tidak benar. Itu tidak bisa diasak lagi, tidak bisa dirubah lagi. Kalau pemilihannya benar, maka yang terpilih pasti yang terbaik. Karena dengan hati nurani, istafyita qalbak, hati tidak akan pernah berdusta. Kalau semua kita sebelum pergi ke pemilihan sholat istikharah, bermunajat kepada Allah, yang terpilih pasti yang terbaik. Kaum muslimin, biasanya kecenderungannya kaum muslimin, pemimpin-pemimpin di dunia ini tidak terkecuali di negeri kita. Bagaimana cara naiknya, maka begitulah cara turunnya. Itu telah dicontohkan oleh Allah. Fir'aun, tidak ada seorang pun di waktu itu mengkhayal Fir'aun akan jatuh, karena kekuasaannya sudah amat sangat tidak bisa dibantah. Tapi hukum alam berlaku, apabila antar manusia tidak mampu, maka Allah akan langsung turun tangan. Bagaimana cara naiknya, maka begitulah cara turunnya. Bagaimana dia merebut kekuasaan itu, maka seperti itu pula orang merebut kekuasaan dari dia. Dalam ilmu kepemimpinan disebutkan, seorang yang mulia, maka kemuliaannya bukan diukur di saat dia berkuasa. Kalau di saat yang bersangkutan berkuasa, pastilah ditakuti, pastilah disegani,
pastilah didahulukan. Tapi apakah dia pemimpin sejati? Apakah dia terhormat? Apakah dia dimuliakan? Adalah diukur setelah dia tidak menjadi jabatan lagi, tidak duduk di tempat itu lagi. Kaum muslimin, mengerikan sesungguhnya. Di dalam Islam ada 3 sebutan pemimpin. Kadang disebut dengan amir, kadang disebut dengan rais, dan juga disebut dengan ra'in. Masing-masing memiliki makna yang dalam. Pemimpin disebut dalam Islam dengan amir, penguasa disebut dengan amir. Amir artinya dalam bahasa kita orang yang punya perintah. Kenapa disebut orang yang punya perintah? Al-Quran menuntun kita. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'u Rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini saja secara tafsir rendah, tafsir sederhana, sudah bisa kita bayangkan. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan penguasa kamu, dan pemerintah kamu. Ketika Allah ada atiyamu, di saat Rasul ada atiyamu, atiya Allah wa atiya Rasul, tapi ulul amri tidak ada atiyamu lagi. Mananya adalah yang akan dipilih menjadi amir di dalam Islam adalah orang yang mampu mengeluarkan perintah yang tidak menyalahi, tidak menyelisihi kedua atiyamu sebelumnya, baik itu atiya Allah maupun atiya Rasul. Makanya amir, pemimpin, disebut dalam Islam. Yang kedua disebut dengan rais. Nah, kaum muslimin, rais berasal dari ra'sun. Ra'sun artinya kepala, leher ke atas. Kenapa pemimpin dalam Islam disebut dengan rais? Karena seorang pemimpin, penguasa akan menjadi kepala. Apa makna kepala? Islam mengajarkan kepada kita. Di kepala itu adalah mata, ada telinga, ada hidung, dan ada mulut. Dan yang paling penting, di kepala itulah letaknya otak. Maka seorang pemimpin harus orang yang punya otak, yang punya pengetahuan, yang punya kemampuan, punya ide. Ide dari mana? Hasil pengamatan mata, hasil pendengaran telinga, hasil penciuman hidung. Maknanya adalah demikian. Maka seorang pemimpin di dalam Islam harus punya mata yang penglihatannya jelas, terang, mampu membaca di balik yang kelihatan, nanti suruh jo nanti sirek. Hasil pengamatan terhadap yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, bukan hanya tekstual tapi juga kontekstual, masuk ke dalam otak dan diolah menjadi program yang disampaikan oleh mulut, mungkin dibantu oleh tangan. Dan seorang kepala harus punya telinga, mampu mendengar dengan terang, dengan nyering, tidak saja yang berbunyi, tapi mampu menangkap di belakang yang bunyi. Dan seluruh yang ditangkap itu akan diolah oleh otaknya yang cerdas, kemudian lahir dalam bentuk kata-kata yang dituangkan bisa dalam bentuk tulisan. Begitu juga hidung, mampu mencium bau-bau yang ada. Itu makanya dalam Islam disebut dengan rais. Terakhir dalam Islam disebut dengan ra'in. Ra'in artinya bahasa kita adalah pengembala. 40 ekor kerbau digembalakan oleh seorang anak gembala. Bukankah kita bisa menerima 40 ekor kerbau nasibnya 100% tergantung kepada anak gembala? Apabila pengembala menghalau ke padang rumput, maka kenyanglah ternak-ternak tadi. Tapi bila dijual 1 ekor, maka tidak akan ada bekas. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan seorang pengembala yang amanah dan bisa dipercaya? Nah, kaum muslimin, mulai daripada hal yang kecil sampai kepada hal yang besar, sesungguhnya kita tidak akan bisa terlepas dari kepemimpinan. Jangankan dalam skop yang besar, bertiga saja kita berjalan, Nabi sudah memberikan sinyal, dulukan seorang dari yang bertiga itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada menambah wawasan kita. Fa'tabiru yaumil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.